Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Syifa Hasana dari Prodi Akuntansi S1 dari kelas C dengan NIM 210901502052. Di sini saya akan mempresentasikan pada pertemuan 16 tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu pendapatan nasional. Baik, langsung saja. Apa itu pendapatan nasional? Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, serta sebutkan dan jelaskan konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional ini merupakan nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, cara menghitung pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk menghitungkan pendapatan nasional ini adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya, barang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing menengah, tahap, dan pada tahap akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambahan dalam hal sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Secara singkatnya, pendapatan nasional dihitung menggunakan 3 pendekatan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Dan yang terakhir, ketiga, pendekatan pengeluaran. Sementara untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud ini adalah yang berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara, seperti rumah tangga atau konsumtion, pemerintah, government, pengeluaran investasi atau investment, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang telah dikurangi oleh nilai impor. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Berikut adalah pendapatan nasional terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. Rumusnya, pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun. Rumusnya pendapatan WNI ditambah pendapatan WNI LN luar negeri dan dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Selanjutnya, produk nasional neto atau NNP. Nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan modal. Rumusnya GNP dikurang dengan depresiasi.
Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Contoh rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. Dan yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Rumusnya NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Dan terakhir keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi, dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering juga disebut sebagai disposable income. Rumusnya PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya, apa tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan manusia? Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat, untuk membuat rencana pembangunan sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian dengan negara lain, serta dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan manusia, yaitu permintaan dan penawaran agregat. Permintaan ini merupakan daftar dari keseluruhan barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga yang akan dibeli oleh berbagai sektor ekonomi. Sementara penawaran agregat berfungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang atau jasa pada suatu tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.